SMK Negeri 2 Manokwari melepas 593 siswa ke dunia industri untuk praktek kerja lapangan. Kapolres Fakfak AKBP Ongki Isgunawan meresmikan gedung PAUD dan TK Kemala Bayangkari. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Bert Alen Rumbiak dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. SMK Negeri 2 Manokwari pagi tadi melepas 593 siswa ke dunia industri untuk praktek kerja lapangan PKL selama 1 bulan lebih. Pelepasan siswa PKL ini merupakan pelepasan terbanyak tahun 2021 ke dunia industri di kota Manokwari. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 2 Manokwari melepas sebanyak 593 siswa untuk mengikuti praktek kerja industri atau prakerin atau lebih dikenal dengan praktek kerja lapangan. Hal ini sebagai bekal para siswa untuk menimba ilmu sebelum tamat dan terjun langsung di dunia kerja. Selain itu, para siswa PKL juga dibekali dengan kartu BPJS Tenaga Kerja sebagai asuransi jaminan kecelakaan mereka selama melakukan PKL di dunia industri. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Arios Mofu yang membuka secara resmi kegiatan ini berpesan kepada siswa agar dapat menjaga sikap dan martabat sekolah. Terutama apresiasi diberikan kepada Kepala SMK Negeri 2 Manokwari dan tenaga kependidikan yang telah menyiapkan para siswa mengikuti PKL selama sebulan. Dan ini merupakan peserta terbanyak yang mengikuti praktek ke dunia industri yang tersebar di Manokwari. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepala SMK Negeri 2 Manokwari beserta Dewan Guru dan tenaga kependidikan, komite sekolah yang telah menyiapkan anak-anaknya untuk melaksanakan praktek kerja lapangan, kunjungan industri, sekaligus magang di industri. Dan luar biasa tahun ini SMK Negeri 2 Manokwari melepas anak-anak yang akan melaksanakan kegiatan prakerin ini, praktek kerja industri yang terbanyak, yaitu sebanyak 590-an siswa, mendekati 600. Dan ini pemecah rekor untuk Papua Barat. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 2 Manokwari Regina Wutoi mengatakan kali ini pihaknya akan menurunkan sebanyak 593 siswa di kota Manokwari, mengingat masih masa pandemi COVID-19, sementara untuk lomba kompetensi siswa tahun depan yang diadakan oleh Direktorat SMK yang akan ditempatkan di Jayapura dan Kota Malang sebanyak 34 siswa yang dibiayai oleh Dinas Pendidikan Papua Barat. Sehingga diharapkan ke depan kegiatan ini bisa terstruktur dan program vokasi bisa selaras dengan sekolah, Dinas Pendidikan dan dunia industri. 193 anak kali ini kami akan turunkan di Kota Manokwari mengingat masa pandemi, dan kami sudah melakukan rapat dengan orang tua bersama ketua komite dan pengawas, sehingga beberapa siswa yang dalam catatan kami untuk persiapan lomba kompetensi siswa tahun depan yang diadakan oleh Direktorat PSMK itu yang kami tempatkan di luar Kota Manokwari, dalam hal ini BLKI Provinsi Papua dan Boe Malang. Kemudian karena diminta oleh PT Toyota di Jayapura bersama CV Kombos, sehingga nanti ada beberapa siswa yang dalam persiapan LKS, kami turunkan dan kurang lebih 34 siswa yang akan dibiayai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat melalui dana APBD ya. Kita menunggu dan nanti akan langsung bersama dengan kami untuk mengantar bahkan monitoring. Ini juga kami akan libatkan panitia di tingkat dinas sehingga kegiatan-kegiatan ini terstruktur dan program vokasi ini bisa selaras antara sekolah, dinas, dan dunia industri. Regina berharap setelah kembalinya siswa dari praktek kerja lapangan, siswa bisa menyelesaikan uji laporan sebagai persyaratan ujian semester. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, membuka musyawarah provinsi kelima Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Papua Barat tahun 2021, Gubernur Papua Barat menghimbau agar Ikatan Nasional Konsultan Indonesia dapat mendukung pembangunan di Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inkindo Papua Barat bersinergi, semakin tangguh dan terus berkarya. Itulah tema musyawarah provinsi kelima Inkindo Papua Barat yang berlangsung di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pada acara pembukaan dihadiri staf ahli Gubernur Papua Barat bidang SDM, hadir Ketua Umum Inkindo, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat dan diikuti oleh anggota Inkindo se-Papua Barat secara luring dan daring. Ketua Dewan Pengurus Nasional Peter Franz dalam sambutannya mengatakan, di masa pandemik tantangan semakin berat, sehingga kita harus segera beradaptasi. Kedepan sebagai konsultan harus berubah menjadi konsultan digital, sehingga perusahaan besar, kecil, dan menengah dapat bekerja di daerah dan juga di pemerintah pusat untuk menyusun program kerja Inkindo Papua Barat. Tantangan berubah, era pandemi ini sangat berubah, baik itu dari bukan sektor kita, semua sektor berubah. Kitalah yang harus beradaptasi. Konsultan digital menjadi keharusan. Bapak-bapak tidak bisa menganggap remeh hal ini karena bapak-bapak akan tertinggal, akan tergilas kalau tidak menuju konsultan digital. Untuk itu, kalau mungkin yang Pak Willem, Pak Marwan sudah kagok untuk pakai laptop gitu, ya didik anak buahnya untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan digital. Karena menurut saya bapak-bapak harus berubah, tidak hanya bermain di APBD yang ada di daerah, mulai untuk APBN, mulai untuk coba-coba technical assistant. Wah, enggak bisa Pak Peter terlalu tinggi, enggak, saya pikir sama aja. Perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan menengah sebenarnya hampir sama karakteristiknya. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli Gubernur bidang SDM Muhammad Tawakal mengatakan, dengan adanya sinergitas antara Inkindo dengan pemerintah daerah, sehingga pembangunan di Provinsi Papua Barat akan lebih baik. Dan melalui kemitraan sinergi dengan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat, pembangunan di Provinsi Papua Barat akan semakin berkembang secara tertata, terencana, dan berdaya guna secara lebih optimal. Sejalan dengan tema Musyawarah Provinsi Papua Barat kali ini, saya selaku Gubernur Papua Barat harus mendukung serta memberikan dorongan keikutsertaan Inkindo di dalam membangun daerah ini untuk menyongsong persaingan global yang mau tidak mau atau suka tidak suka harus kita hadapi. Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan. Melalui musyawarah provinsi kelima Inkindo Papua Barat diharapkan dapat membentuk pengurus Inkindo Papua Barat periode 2021-2022 dengan program-program yang bisa mengangkat konsultan di kabupaten kota se-Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, dalam penutupan musyawarah provinsi kelima Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Papua Barat tahun 2021, menetapkan Willem Jitmau sebagai Ketua Inkindo Papua Barat masa periode 2021-2025. Berlangsung selama 1 hari pada Sabtu 6 November 2021 kemarin, musyawarah provinsi kelima Ikatan Nasional Konsultasi Indonesia Papua Barat yang bersaing merebut kursi utama Ketua Inkindo Papua Barat dari 3 calon kandidat yaitu Lukita Adi, Willem Jitmau, dan Marwan, akhirnya dimenangkan oleh Willem Jitmau dengan perolehan 45 suara dari total 90 suara sebagai Ketua Inkindo periode 2021-2025 menggantikan Matius Menteng. Dalam sambutannya, Ketua Inkindo Papua Barat Willem Jitmau menyebutkan dinamika pemilihan Ketua Inkindo Papua Barat telah selesai. Namun perjuangan Inkindo yang profesional dan sejahtera baru dimulai pada hari ini.
Sehingga diharapkan seluruh pengurus Inkindo dapat bersatu kembali dan tidak ada lagi kelompok ataupun golongan lain dalam Inkindo. Karena ke depan masih banyak yang harus dibenahi dalam tubuh Inkindo. Dinamika pemilihan ketua Inkindo Provinsi Papua Barat telah usai. Namun perjuangan kita untuk Inkindo Papua Barat yang profesional dan sejahtera baru dimulai hari ini. Saya mengharapkan kita semua bersatu kembali. Tidak ada lagi fraksi, kelompok, atau golongan yang ada sekarang. Hanyalah Inkindo Papua Barat. Seperti yang saya sampaikan dalam kampanye kita, masih banyak yang harus kita benahi. Bersama dalam kerangka organisasi Inkindo untuk kemajuan tanah Papua Barat. Rentang dan jarak yang begitu jauh di 12 kota dan 1 kabupaten, 12 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat tidak boleh membatasi aktivitas kita. Penggunaan teknologi dan media sosial harus dimaksimalkan. Kita maksimalkan untuk memberikan informasi dan peningkatan kompetensi kepada setiap anggota. Welem berharap pengurus Inkindo yang baru dilantik dapat diimbangi dengan peningkatan kapasitas anggota Inkindo dalam meraih harapan dan standar pelayanan yang berlaku, dan tidak boleh ada anggapan bahwa konsultan perlu dikasihani, melainkan pengembangan kompetensi agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hari ini diimbangi dengan peningkatan kapasitas anggota Inkindo Papua Barat agar kita dapat meraih kesempatan tersebut dengan standar pelayanan yang berlaku. Tidak boleh ada anggapan konsultan lokal perlu dikasihani. Mari kita kembangkan kompetensi kita agar kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Mari kita bekerja sama, bergandeng tangan, membangun Papua Barat bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saat ini, jumlah anggota Inkindo Papua Barat yang terdata sebanyak 135 perusahaan dengan menyerap ribuan tenaga profesional di Papua Barat. Diharapkan pemerintah daerah dan juga instansi vertikal yang berada di Papua Barat dapat menggunakan konsultan lokal yang ada di Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Menyajikan berita-berita terupdate di Papua Barat. Ekonomi, Sosial budaya, hukum kriminal, dan pemerintahan. Secara lugas dan terpercaya. Saksikan Papua Barat hari ini, setiap hari pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Hanya di TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Yayasan Tadika Puri membuka cabang di Kota Manokwari dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Papua di bidang perhotelan, kru kapal pesiar, pramugari, pramugara, staf bandara, dan juga internet marketing digital. Yayasan Tadika Puri berdiri sejak tahun 1977 dan sudah memiliki 32 cabang di seluruh Indonesia. Khusus di Papua Barat, kantor cabangnya dibuka di ibu kota provinsi Papua Barat yaitu Kabupaten Manokwari. Dan sudah berjalan dengan jumlah siswa yang sudah belajar sekitar 101 siswa yang terbagi dalam 2 angkatan. Damlet Yupton, Kepala Divisi Tadika Puri Cabang Manokwari mengatakan,
Untuk program belajar terbagi dalam 4 kategori, yaitu staf bandara, pramugari, pramugara, kru kapal pesiar, hotel school, dan internet digital marketing. Untuk proses belajar mengajar dilaksanakan secara online dan juga offline. Dengan program atau divisi, kami memiliki 4 program, yaitu yang pertama staf bandara atau airline staff, kedua pramugari pramugara, ketiga kru kapal pesiar dan hotel school, IDM atau internet digital marketing. Ada online dan ada sistem materi offline. Lebih lanjut disampaikan saat ini program yang paling banyak diminati adalah staf bandara. Dengan adanya training yang dilaksanakan oleh Yayasan Tadika Puri diharapkan dapat mempermudah generasi Papua untuk siap bekerja. Program kebanyakan dipilih khususnya di Manokwari atau cabang Tadika Puri cabang Manokwari itu kebanyakan airline staff atau staf bandara. Harapan saya, Bapak, atau dari Yayasan Tadika Puri ingin mempermudahkan anak-anak muda khususnya Papua untuk peluang untuk bekerja. Istilahnya kita di sini kuliah singkat dan peluang kerja ada. Untuk proses trainingnya akan berlangsung selama 6 bulan, 4 bulan materi dan 2 bulan praktek. Dengan tenaga pengajar yang profesional, setelah mengikuti proses training center Tadika Puri diharapkan dapat memberikan peluang bagi generasi muda Papua. Bisa berkarya di bidang jasa penerbangan, kru kapal internasional dan internet digital marketing. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak harus dibina sejak dini agar dapat bertumbuh menjadi generasi muda yang berguna bagi bangsa. Semangat motivasi dalam membimbing. Sebelum melanjutkan sambutan dalam rangkaian peresmian Taman Bermain PAUD TK Yayasan Kemala Bayangkari Sektor Bomberai, Kapolres Fakfak AKBP Ongki Isgunawan mengingatkan personil Polres Fakfak dan para undangan yang hadir bahwa pandemik dan prevalensi penyebaran COVID-19 di Fakfak kini mengalami penurunan. Akan tetapi warga masyarakat harus tetap waspada dan taat pada protokol kesehatan, serta ikut memberi diri untuk divaksin sesuai program kerja pemerintah yang sedang berlangsung. Yang saat ini terkonfirmasi positif ya masyarakat itu ada 2, kemarin sempat 3, sekarang sudah turun 2, 1 masih dirawat di rumah sakit umum daerah Fakfak, kemudian 1 lagi melaksanakan isolasi mandiri. Ini yang membuktikan bahwa sempat kemarin kita zero atau kosong ya, tidak ada konfirmasi. Namun perlu diingat kita masih membuka akses perjalanan baik menggunakan pesawat udara maupun kapal laut. Jadi kontak antara kita dengan orang-orang yang baru datang dari luar itu sangat dimungkinkan terjadi. Jadi saya mohon ya, saya mewakili Pak Bupati juga, Forkopimda dan sebagainya. Kegiatan apapun yang kita laksanakan itu wajib untuk mentaati protokol kesehatan. Lebih lanjut disampaikan bahwa membangun sebuah taman kanak-kanak sama halnya kita membangun sebuah gereja, masjid, atau rumah ibadah. Karena hal tersebut adalah proses pembangunan manusia seutuhnya. Ditambahkan membangun sesuatu yang baik harus menyiapkan sarana dan prasarana serta mengisinya, sehingga ke depan dapat melanjutkan misi kita di hari ini. Membangun sebuah TK itu kalau bagi saya itu sama seperti kita ya, membangun masjid, membangun gereja, membangun tempat-tempat ibadah. Dan tugas kita sekarang adalah menyiapkan sarana, kemudian mengisinya, kemudian juga melanjutkannya sampai dengan seterusnya. Itu harapan saya ya. Intinya bagaimana cara kita membangun anak-anak kita nantinya bisa lebih baik dari kita. Kalau sekarang saya Kapolres ya mungkin harus bisa lebih tinggi lagi daripada Kapolres, ya, lebih tinggi lagi dari Kapolsek, lebih tinggi lagi dari Kepala Distrik. Usai peresmian dan penandatanganan prasasti peresmian gedung dan taman bermain serta gedung PAUD TK Kemala Bayangkari Sektor Bomberai, Kapolres Fakfak dan Ketua Yayasan Kemala Bayangkari menyerahkan kursi taman kanak-kanak dan berbagai sarana prasarana pendukung TK PAUD yang diterima Ketua TK PAUD Kemala Bayangkari Sektor Bomberai Ibu Desi Waimbo. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan.
Solidaritas Peduli Pencari Kerja Pencaker Kabupaten Manokwari, Sabtu 6 November gelar pertemuan dan jumpa pers di Asrama Mahasiswa Mansinam 1 Manokwari. Menindaklanjuti hasil penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh masa pencakar Kabupaten Manokwari yang berlangsung beberapa waktu lalu di halaman kantor Bupati Manokwari. Kemarin Sabtu 6 November, Solidaritas Peduli Pencari Kerja atau Pencakar Kabupaten Manokwari gelar pertemuan dan jumpa pers yang berlangsung di Asrama Mahasiswa Mansinam 1 Manokwari. Pertemuan yang dilakukan membahas terkait aspirasi yang telah disampaikan kepada Bupati Manokwari untuk segera melakukan atau membuka penerimaan CPNS di Provinsi Papua Barat, terlebih khusus di Kabupaten Manokwari. Sebagaimana yang diketahui oleh pencakar di Kabupaten Manokwari bahwa beberapa kepala daerah di Provinsi Papua Barat saat ini sedang berada di Jakarta guna menindaklanjuti tuntutan penerimaan CPNS di Badan Kepegawaian Pusat, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Solidaritas Pencakar Kabupaten Manokwari. Dengan harapan pertemuan antara gubernur, para bupati, wali kota, dan juga DP, MRP di Jakarta pada tanggal 8 November 2021 hari Senin nanti kita berharap supaya apa yang disampaikan oleh gubernur dan juga para bupati wali kota itu bukan kebijakan atau inisiatif daripada gubernur, bupati, DPR, MRP, tapi itu suara murni dan isi hati daripada rakyat Papua. Hari ini masyarakat Papua tidak bisa berangkat ke Jakarta dengan keterbatasan, dengan ketidakmampuan mereka. Akhirnya hari ini mereka titip aspirasi lewat pemerintah daerah. Karena mereka tahu bahwa gubernur Papua Barat itu perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat di daerah. Berkaitan dengan pertemuan tersebut, Yosua Sarowi juga berharap kepada pencakar yang ada untuk tetap tenang dan mengawal aspirasi yang telah disampaikan kepada kepala daerah yang telah dipercayakan untuk mengurus dan menindaklanjuti tuntutan tersebut sampai ada kejelasan selanjutnya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 200 perwakilan pencakar yang ada di Kabupaten Manokwari. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Menyajikan berita-berita terupdate di Papua Barat, ekonomi, sosial budaya, hukum kriminal, dan pemerintahan. Secara lugas dan terpercaya. Saksikan Papua Barat hari ini, setiap hari pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, hanya di TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Manokwari secara resmi membuka pelaksanaan rapat kerja ke-1 Kerukunan Keluarga Ambon Maluku Tengah KKAMT di Kabupaten Manokwari periode 2021-2025. Yang masih berada di luar daripada. Setelah sebelumnya badan pengurus telah dilantik oleh Bupati, kini Kerukunan Keluarga Ambon Maluku Tengah menggelar rapat kerja ke-1 dengan sorotan tema membangun integritas Kerukunan Ambon Maluku Tengah dalam kehidupan bermasyarakat. Rapat kerja ke-1 ini pun digelar dengan tujuan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KKAMT serta membahas program kerja KKAMT tahun 2022. Kegiatan yang dilaksanakan bertempat di salah satu hotel di Manokwari ini dihadiri oleh Bupati Manokwari Hermus Indo, Wakapolres Kompol Agustina Sineri, serta unsur Forkopimda lainnya. Hermus Indo dalam sambutannya mengatakan pemerintah sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Kerukunan Keluarga Ambon Maluku Tengah, yang dimana ini merupakan bentuk kesadaran dari semua ikatan kerukunan yang ada di Kabupaten Manokwari dalam kehidupan bermasyarakat.
Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan kasihi, pemerintah daerah Kabupaten Manokwari tentu memberikan apresiasi dan juga penghargaan yang tulus kepada seluruh suku-suku Nusantara, termasuk KKMT hari ini. Dan tentu kegiatan dapat menyelenggarakan kegiatan Raker 1 KKMT hari ini sebagai kelanjutan dari kegiatan pelantikan KKMT pada beberapa bulan yang lalu. Saya melihat bahwa ada satu kesadaran yang tumbuh dari dalam bagi setiap suku, baik suku-suku asli Papua maupun juga suku-suku non-Papua atau Nusantara dari Sabang sampai dengan Maluku yang ingin supaya hidup di dalam persaudaraan yang kuat, ingin memperbaiki dirinya dan menjaga integritas dirinya di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Bupati Hermus Indo menambahkan, dalam membangun sebuah pemerintahan, kita tidak dapat bergerak sendiri-sendiri. Untuk itu pentingnya membangun sinergitas antar suku dan juga budaya sangat penting untuk dilakukan agar terbentuk pilar-pilar kesatuan yang kokoh dalam sebuah pemerintahan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan pemerintahan yang kuat. Tapi pemerintahan yang kuat persyaratannya adalah kita mesti memiliki atau membangun pemerintahan itu di atas pilar-pilar pemerintahan yang kuat. Pilar pemerintahan seperti apa yang mesti kita bangun? Pertama tentu birokrasi yang kita miliki, kekuatan-kekuatan politik kita. Tetapi bagi saya yang paling terpenting adalah kekuatan-kekuatan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Di akhir acara, Bupati Manokwari Hermus Indo secara langsung memberikan bantuan uang tunai untuk mendukung kegiatan Raker ke-1, mengalungkan secara simbolis kartu tanda peserta bagi 2 orang perwakilan peserta, dan menabuh tifa sebagai tanda kegiatan Raker ke-1 resmi dibuka. Jeffrey Arizona, TVRI Papua Barat melaporkan. Terminal kendaraan angkutan umum yang terletak di kawasan Pasar Baru Kaimana mulai direnovasi sejak beberapa hari lalu. Renovasi dilakukan mengingat selama ini terminal tersebut sudah melebihi daya tampung kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaimana Daniel Bato kepada TVRI di kantor Bupati Kaimana Senin 8 November 2021 mengatakan renovasi terminal angkutan umum dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dikatakan Daniel Bato, sebelum dilaksanakan renovasi terminal angkutan umum, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terminal karena ada sejumlah rumah yang dibangun di dalam areal terminal. Beberapa bulan sebelum pekerjaan ini dilaksanakan kepada para penghuni di dalam yang sudah beberapa tahun menempati daerah terminal sudah disosialisasikan bahwa terminal itu akan direhab sehingga mereka mau tidak mau harus meninggalkan atau dengan kesadaran sendiri meninggalkan terminal sehingga bisa dilakukan pekerjaan itu. Artinya untuk peningkatan pelayanan dalam arti daya tampung dari terminal itu sudah full, jadi ada beberapa tempat yang kita buat untuk berlebar sehingga untuk mengantisipasi berbagai jalur baru. Contoh jalur sisir kan selama ini belum ada. Nah, untuk nanti parkirnya tetap di terminal untuk jalur sisir. Kemudian yang jalur yang sudah ada, bukan tidak mungkin ada penambahan armada sehingga terminal itu harus diperluas. Perlu diketahui bahwa renovasi kali ini sangat penting mengingat terminal yang lama sudah tidak dapat menampung jumlah kendaraan yang kian hari bertambah banyak. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, di usia ke-123 tahun, warga Manokwari berharap agar Kabupaten Manokwari yang merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat kedepannya dapat lebih bersih dan nyaman. 8 November 2021, Kota Manokwari genap berusia 123 tahun.
Pembangunan dari tahun ke tahun hingga beberapa kali pergantian pemimpin terus bergerak maju. Berikut ini beberapa harapan warga Manokwari di usianya yang ke-123 tahun. Gunawan, salah satu warga berharap kota Manokwari ke depan dapat lebih aman, sejahtera, dan bersih, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Gunawan menambahkan ke depan Manokwari dapat lebih maju seperti daerah lainnya yang ada di tanah Papua. Kalau saya sebagai masyarakat ya kalau bisa ya dengan keadaan kota yang aman, bersih, ya toh. Nah itu yang kita punya tujuan begitu Bapak. Kalau 123 tahun, semoga mungkin dengan keadaan yang lebih tentram, lebih aman untuk selanjutnya kita mungkin bisa menikmati. Hal senada juga disampaikan oleh Marcela Rumbobiar dan Papua Kubiari yang merupakan siswa sekolah menengah atas yang ada di Manokwari berharap di usia kota Manokwari yang ke-123 tahun dapat lebih aman dan bersih dan juga bebas dari COVID-19. Lebih lanjut disampaikan kepada pemerintah agar dapat lebih memperhatikan pendidikan di Kabupaten Manokwari. Ya, bisa lebih baik ke depannya lagi, terus bisa lebih bersih, terus iya bisa jadi menjadi baik gitu, masih menjadi bersih. Terus ini sembuh dari penyakit yang COVID-19. Terus kedepannya lagi pemerintah bisa perhatikan anak Papua lebih yang bisa memberi bantuan lebih ini lagi, lebih dunia pendidikan lebih besar. Dengan bertambahnya satu usia, kota Manokwari menjadi 123 tahun, diharapkan Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat dapat berkembang di segala bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur, agar ke depan Manokwari bisa menjadi satu daerah yang maju dan berkembang seperti daerah lainnya di tanah Papua. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bert Alen Rumbiak mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Menyajikan berita-berita terupdate di Papua Barat, ekonomi, sosial budaya, hukum kriminal, dan pemerintahan. Secara lugas dan terpercaya. Saksikan Papua Barat hari ini, setiap hari pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, hanya di TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa.